Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benarnya bersyukur, karena sampai dengan saat ini kita masih diberikan kemampuan oleh Allah untuk menjalankan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya, taufik dan hidayahnya, maghfirah dan ridhonya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, sahabatnya, juriyahnya, pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, yang mendengarkan ini, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya dan dikumpulkan bersama beliau di surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin para sahabat semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali lagi Al-Fakir mohon izin kepada seluruh para tuan guru ingin menyampaikan ringkasan hikmah yang ketiga, yaitu tentang usaha, doa, dan tawajuh. Jadi di hikmah ini dijelaskan bahwa keinginan yang cepat atau himmah yang kencang tidak akan bisa menembus pagar takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimanapun keinginan kita, kuat kencangnya itu keinginan kita tidak akan bisa merobek atau menembus pagar-pagar takdir Allah. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah bagaimanapun kuatnya keinginan kita, himmah yang tinggi, himmah yang kencang tidak akan bisa merobek takdir Allah yang sudah dibuat oleh Allah. Kekuatan keinginan yang berada pada diri kita itu ada yang kuat dan ada yang lemah. Yang kuat disebut kuatul azimah atau keinginan yang kuat. Kekuatan hasrat ini akan menimbulkan sesuatu. Nah, keinginan-keinginan yang kuat atau cita-cita yang kuat yang ada pada hati atau diri kita akan menimbulkan beberapa cara. Yang pertama yaitu usaha. Misal ingin pintar, ingin kaya, ingin bahagia, ingin jadi ustadz, ingin jadi profesor, doktor, presiden, ingin jadi raja, dan lain-lain. Untuk mendapatkan ini semua, bermacam-macam usaha dikerjakan agar tercapai. Yang kedua, keinginan yang kuat itu akan menimbulkan doa. Misal berdoa kepada Allah untuk mendapatkan ini dan itu.
berdoa di tempat-tempat mustajab, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu tawajuh. Keinginan-keinginan yang kuat itu menimbulkan tawajuh, yaitu keyakinan yang kuat untuk menjadikan sesuatu menjadi sesuatu. Tawajuh ini bisa keluar dari orang yang soleh, disebut karomah. Dan tawajuh ini juga bisa keluar dari orang-orang yang fasik, disebut istidraj. Misal besi jadi emas, misalkan menjadi buaya, menjadi binatang-binatang, dan lain-lain. Itu tawajuh. Ketiga hal tersebut timbul karena ada kekuatan yang besar yang ada pada diri kita. Dan ketiga hal tersebut atau semuanya itu tidak akan berhasil apabila berlawanan dengan takdir Allah. Usaha apapun, berdoa apapun, atau keyakinan yang kuat seperti tawajuh tadi tidak akan berhasil atau merubah yang sudah Allah tetapkan, yang sudah Allah takdirkan kepada seseorang. Tidak akan bisa apabila berlawanan dengan takdir Allah. Tidak akan berhasil. Lalu kenapa di dalam usaha, berdoa, dan tawajuh itu tidak akan berhasil? Karena itu semua merupakan hanya asbab saja, hanya sebab saja. Sedangkan asbab atau sebab itu pada dasarnya tidak akan memberikan bekas. Timbul pertanyaan, kalau begitu apa gunanya kita berusaha, berdoa, dan tawajuh itu? Nanti di pembahasan berikutnya akan dijawab rahasia usaha, doa, dan tawajuh itu untuk apa. Berikutnya akan ketemu jawabannya. Kita meminta kepada Allah untuk memohon dipahamkan. Sebab atau asbab itu adalah pembantunya takdir, khodamnya takdir. Logikanya pembantu atau khadam itu diupah, dibayar dengan ganjaran atau pahala. Pembantu itu dibayar, digaji, diupah. Kita pun sama. Apapun yang kita lakukan, mau berusaha, mau berdoa, mau tawajuh, dari amalan yang baik atau amalan yang buruk, tetap Allah akan bayar. Allah akan upah, diganjar melalui ganjaran pahala atau dosa. Nah, para hadirin semuanya, barang siapa yang mengiktikadkan, meyakini di dalam hati kita bahwa sebab itu memberi bekas, maka ia kafir. Bahaya sekali kan? Usaha, doa, tawajuh, ya. Kalau kita yakini bahwa itu memberi bekas, maka kita kafir. Yang berikutnya, barang siapa yang meyakini, mengiktikadkan di dalam hati bahwa asbab atau sebab itu menjadi kekuatan, maka ia disebut fasik. Contohnya wiridan, jimat, pusaka. Ada kekuatan, maka disebut fasik. Dan barang siapa yang meyakini, mengiktikadkan bahwa sebab itu tidak memberi bekas dan percaya hanya Allah yang memberi bekas,
tapi dia yakin sebab itu pasti ada musababnya, maka ia disebut orang yang jahil, orang yang bodoh. Terus kita harus bagaimana? Harus menjadi orang yang keempat ini. Barang siapa yang mengiktikadkan, meyakini bahwa sebab itu tidak memberi bekas, hanya Allah saja. Yakin bahwa ada sebab, belum tentu ada musabab, maka orang itu disebut tauhid. Ingat, usaha, doa dan tawajuh itu adalah asbab atau sebab. Banyak usaha, banyak doa, tawajuh itu tidak akan berhasil karena tidak didukung atau tidak sesuai dengan takdir Allah. Untuk itu kita manusia harus yakin seyakin-yakinnya bahwa hanya Allah lah yang memberi bekas. Hanya takdir Allah saja kita yakin dengan takdir Allah. Ya, kita beriman dengan takdir Allah itu. Ada 4 hal yang harus kita imani dengan takdir Allah itu. Yang pertama, wajib percaya bahwa takdir yang sudah dibuat oleh Allah itu adalah dengan ilmu Allah, sesuai dengan pengetahuan Allah, dan tidak luput dari ilmunya Allah. Yakin tidak ada ikut campur atau ada intimidasi, pengaruh dari apapun, hanya Allah saja. Yang kedua, wajib percaya semua ciptaan Allah itu adalah buatan Allah. Mau yang kafir, mau yang beriman, surga, neraka, atau seluruh yang berada di alam semesta raya ini adalah ciptaan Allah. Wajib percaya, wajib beriman. Ya. Kata Rasul, beruntung Allah ciptakan orang-orang itu untuk kebaikan. Yang ketiga, wajib beriman bahwa sesuatu yang ditakdirkan Allah itu pasti terjadi, dan yang tidak ditakdirkan oleh Allah tidak akan terjadi. Wajib beriman. Yang keempat, wajib beriman bahwa harus ridho apa yang sudah ditakdirkan Allah kepada kita itu. Harus ridho, harus paham, merasa bahwa semua yang terjadi pada kita dan seluruh alam semesta raya ini merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, ada 4 hal yang setiap hari ditakdirkan Allah kepada kita. Yang pertama yaitu kita itu ditakdirkan dengan nikmat. Yang kedua, musibah atau bala. Yang ketiga, ketaatan. Yang keempat, kemaksiatan. Ini setiap hari yang ditakdirkan oleh Allah. Dan rumusnya adalah kita wajib ridho. Apabila kita ditakdirkan hari ini mendapatkan nikmat, kita wajib ridho. Dan apa yang harus kita lakukan? Kita wajib bersyukur kepada Allah. Yang kedua, apabila hari ini ditakdirkan oleh Allah mendapatkan musibah atau bala, kita wajib ridho. Ya. Yang harus kita lakukan adalah bersabar. Yang ketiga, apabila
hari ini ditakdirkan oleh Allah mendapatkan ketaatan, maka kita pun wajib ridho. Apa yang harus kita lakukan? Banyak beribadah kepada Allah. Dan yang keempat, apabila hari ini kita ditakdirkan mendapatkan maksiat, maka kita pun wajib ridho. Apa yang harus kita lakukan? Banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apabila kita sudah memahami dan merasakan 4 hal ini, insya Allah hidup kita akan tenang, akan tentram, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa kepada Allah, wahai Allah yang maha segala-galanya, palingkan hatiku dari sesuatu yang bukan jatahku, yang bukan milikku. Kita harus ngaku, kita serakah, kita korupsi, kita bermaksiat untuk ingin yang bukan jatah kita dari Allah. Kita ngaku, kita berdoa, palingkan hatiku ya Allah dari itu semua. Buahnya apabila kita beriman kepada takdir Allah, yang pertama akan tenang hidupnya, tidak akan gelisah. Yang kedua, hidupnya penuh dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, tidak mencela kepada siapapun atau apapun, ya. Seperti junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kurang lebih selama 10 tahun beliau tidak pernah mencela kepada pembantu atau sahabat-sahabatnya. 10 tahun. Kalau kita sehari saja tidak mencela, tidak bisa, ya. Yang keempat, buahnya adalah menutup pintu atau mengunci pintu syaitan masuk pada diri kita. Amalan sebesar apapun seseorang, bahkan seperti gunung Uhud, menjadi emas dan disumbangkan, kata Rasul, tidak akan diterima sebelum beriman kepada takdir Allah. Begitu hebat rukun iman yang ke-6 ini. Kita harus yakin, percaya dengan takdir Allah. Nah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kesimpulan dari hikmah yang ketiga ini adalah sehebat apapun himmah atau keinginan kita, maka tidak akan bisa merobek takdir Allah yang telah dibuat secara rinci oleh Allah di buku Lauhul Mahfuz. Silakan berdoa, berusaha, tawajuh, tetapi kita harus yakin bahwa semua itu terjadi karena takdir Allah, karena ketetapan Allah, bukan hasil kita atau makhluk. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, sekali lagi Al-Fakir Santri Kholwat Al-Hanjati mengajak kepada seluruh umat muslim agar berkholwat, mengasingkan diri sejenak, tazkiyatun nafs. Kami Kobong Al-Hanjati selalu menyelenggarakan kholwat minimal 3 hari dengan metode para tuan guru mursyid dan dibimbing oleh para tuan guru muda. Untuk itu mudah-mudahan
bapak-bapak, ibu-ibu, atau siapapun yang mendengar ini agar bisa ikut kholwat dimanapun berada. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya kepada kami seluruh santri kholwat Al-Hanjati dan umumnya kepada semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.